minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTubiah yang sangat saya hormati dan tersenani, kali ini kita mau upload yang agak berbeda. Jadi kalau biasanya berisi tausiah, tapi ini juga sebenarnya juga ada nilai tausiahnya, tetapi tausiah tentang masalah-masalah seni. Ini kebetulan saya kedatangan tamu milenial dari Jakarta, SMA-nya juga di Jakarta. cuman orang tuanya ada di Karanganyar. Ya gondrong, bawa kamera. Itu nggak tahu ini. Kok tiba-tiba nyamper sini. Tujuannya apa, Dek, tadi ke sini? Saya tuh dulu kan pernah ngeliput Rumah Antik Mendunia itu loh, Pak, yang destinasi kota yang ada di wisata Karanganyar itu. Nah, saya pengen silaturahmi itu yang kedua kalinya nih. Oh, gitu. Saya ingat itu, ingat. Itu waktu itu bulan puasa ya. Iya, bulan puasa. Terus di kala itu channel kita masih channel Rumah Antik Mendunia. Rumah Antik Mendunia. Masih satu channel. Sekarang kan sudah 2 channel. Iya. Yang itu ya, Pak ya, yang yuk ngaji di Rumah Antik nih, Kong ya. Kok tahu? Tahu, saya kan salah satu YouTubiah. Alhamdulillah. Ini heran juga ini. Anak muda kenal YouTubiah. Tapi enggak apa-apa, saya apresiasi yang bagus sekali kalau penjenengan bisa kenal YouTubiah. Memang YouTubiah ini ya segmen daripada pengajian channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Terus begini, hubungannya apa tadi? Kok datang Yuk Ngaji di Rumah Antik itu tadi? Menurut saya tuh gimana ya, Pak ya? Kayak Yuk Ngaji di Rumah Antik itu menurut saya tuh bener-bener menarik gitu loh. Soalnya kan di sini kan kayak barang-barang antik gitu ya, tapi kok bisa berkolaborasi sama agama, itu ceritanya gimana gitu loh, Pak? Jangan-jangan yang ngelem itu ada saya. Nanti di belakang wagu kemana-mana itu. Oh, enggak. Tulus ya. Kalau tulus saya terangkan. Jadi memang tanggapan-tanggapan para narasumber yang sudah pernah tampil di sini katanya tidak ada tabrakan antara seni dengan agama. Oh iya. Jadi ini bisa bersatu, termasuk para sunan-sunan dulu itu mengkolaborasikan antara budaya dengan budaya, dengan seni, dengan agama, akhirnya bisa berhasil dakwah di Pulau Jawa. Nah ini apa ya, itu substansinya mau kita ambil begitulah kira-kira. Jadi kami tampil agak berbeda daripada mimbar-mimbar tausiah yang pernah ada. Ini terus terang kami punya mimbar banyak ya. Ada plus minus lebih dari 10. Ya, ada 10, ada yang indoor, ada yang outdoor. Ini kebetulan mimbar yang keempat. Belum kita tunjukkan yang mimbar utama, nanti aja kapan-kapan. Nanti kalau ada penjenengan masih tidak bosan atau bagaimana bisa kita tengok. Pak, saya juga ada salah satu pertanyaan gitu ya, Pak ya. Maksudnya menurut saya kayak anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak milenial, anak-anak modern, terutama saya gitu ya. Kayak kita nganggap tuh barang-barang yang udah lama tuh kayak barang-barang udah nggak kepake gitu loh. Ternyata nggak tahu di sisi lain tuh ada orang-orang yang menyimpan barang-barang antik kayak gini, terutama Pak Cicep gitu ya. Kayak waktu saya lihat-lihat lagi ternyata tuh bagus itu loh. Salah satunya tuh kayak kendi kayak gini kan kita mikirnya apaan sih, kuno, apaan sih, udah nggak berkelas. Ternyata waktu didesain seperti ini ternyata tuh bagus dan menarik gitu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Saya pengen nanya tuh apa ya, kayak fungsinya ini dan yang lain tuh kayak sejarahnya tuh gimana aja gitu loh, Pak. Gitu. Gini Mas. Ini tampaknya sudah kebuang ini, Mas. Kalau buat saya itu udah dibuang ini. Buang ini. Tapi kita rawat dengan baik. Itu bisa jadi, ini dulu namanya tas yang ada di sepeda, bisa ditaruh di dalangan gitu, di dalangan itu dulu naruh untuk para. Ini saya dapat ini dari Carek, Desa Karangmanis, Kebak Keramat. Di dalamnya itu nggak taunya isinya macam-macam dulu. Saya dapat ini, di dalamnya itu terisi ijazah jadul. Jadi alhamdulillah saya dulu isinya di dalam itu ijazah jadul itu saya simpan. Jadi saya dulu dapat tas dan isinya. Terus ini yang kita duduki ini itu meja leseh namanya. Ini juga kotak ada kimonya berkerang, itu aslinya itu dari NTB. Itu ada sebenarnya lemari, Mas Ali itu. Itu lemari, Pak ya? Lemari tapi lemari kecil.
Nah, Oh, coba iya, coba iya, coba bisa ditengok. dibuka. Nah, dari depan bisa Mas itu. Dari depan bisa itu. Nah, itu Oh, kan iya, lemari. Itu ada pintunya. Ada pintunya, terus Ini juga lemari nih, Pak. ini kotak. Oh, ini Kotak, kotak ya? kotak bisa. Bisa kita buka kotak ini. Nah, begini. Ini Oh, dulu bisa buat nyimpen barang ini. Iya, Oh, ini ada masih ada kotak kecil ini untuk yang rahasia-rahasia. Ya, Keren, ya. Keren. Insya Allah lumayan baik. Ini satu kayu semua. Jadi kalau sekarang mebel-mebel sekarang kita bikin kotak biasanya bersambung-sambung. Kalau zaman dulu full gitu ya, Pak ya? Full one wood lah istilahnya. Satu pohon gitu ya? Satu pohon, one wood itu satu papan. Oh iya. Satu papan. Jadi ini tidak ada sambungannya, mulai dari atas sampai bawah. Dan ini karena berkimo itu ada ininya putih-putih ini. Tampaknya bukan asli sini tapi dari NTB. Nampaknya. Terus ini ada lemari ngantenan namanya Mas ya, lemari ngantenan. Ngantenan ini kembar. Nganten itu biasa buat nikah-nikah atau bukan? Karena Jadi namanya nganten gitu? itu karena dua. Nganten kan dua, nggak ada nganten tiga, ya toh? Ini nganten dua itu kembar, satu dua. Ini sebenarnya seperti lemari serenan cuma kecil. Ini bentuknya lebih unik dan ini ada banceknya. Nah ini ada banceknya. Terus ini kita buka. Iya maaf ini lemari ngantenan. Ini rak macam-macam fungsinya. Dulu ada mungkin kemungkinan itu ada rak sepatu juga, sudah mulai agak modern sedikit. Tetapi barang ini juga barang lama. Jadi rak itu fungsinya lemari itu bisa jadi lemari baju, tetapi bukan baju untuk orang-orang mungkin baju untuk anak-anak. Yang biasanya lemari kembar ini ditaruh di ruang tengah, di kerobongan di ruang tengah di dekat patangaring itu untuk hiasan juga bisa, untuk aksesoris dulu begitu. Nah kalau ini apa ini Pak? Teko atau kalau ini namanya kendi, kendi kecil. Itu terus ini nama pot bunga yang ada. Ini bisa kita pindah. Maksud saya ada. Iya toh. Ini ada ditumpangkan. Ini dari terakota yang berglasir. Taruh kendi-kendi ini dari terakota semua. Fungsinya untuk tempat minum atau? Ya kalau tempat minum kurang besar Mas. Ya, sebenarnya untuk aksesoris. Kalau zaman dulu yang untuk minum yang ini namanya teko ini Mas. Teko ini itu ada teko tapi tutupnya kebetulan hilang. Saya sebenarnya simpan teko-teko yang bagus yang juga dari Cina. Ini sebenarnya biarpun terakota juga ada yang dari Cina. Kalau kendi itu pasti dari Jawa. Dulu zaman Majapahit sudah ditemukan kendi dari Majapahit, pernah. Jadi wujudnya sudah kendi ini memang idealnya untuk minum, tapi karena ini kecil, jadi ini tidak untuk minum, untuk aksesoris. Berarti cuma untuk aksesoris. Jadi malah kalau boleh saya bilang ini sebenarnya aksesoris untuk kematian. Aksesoris untuk kematian. Jadi ada dulu namanya sesajen itu salah satunya dikasih begini ini. Jadi ini untuk aksesoris sesajen. Tapi kalau kita kan sudah nggak kenal sesajen gitu ya, Pak? Sesajen itu perlengkapan untuk itu. Tapi insya Allah kita tidak memakai untuk itu karena sekarang sudah jadi benda seni saja. Cuma benda seni kalau nanti tidak jadi benda seni malah nanti berujung ke klenik bisa berujung kepada syirik yang itu bertentangan dengan channel kita. Kalau yang kita dudukin ini yang kita dudukin ini panjang begini gede. Ini sebenarnya kalau tempat tidur terlalu panjang, terlalu gede. Tetapi bisa juga sebagai tempat tidur. Tapi ini saya kurang tahu kalau di Jawa, Solo, Klaten dan lain-lain kurang ada yang semacam ini. Ini saya dapat dari Blora. Ini panjang betul, ini panjang 3 meter. Tempat tidur kepanjangnya kayak seperti panggung. Akhirnya kita pakai sebagai panggung juga. Sebagai panggung. Tapi ini bisa untuk jagongan bisa untuk tidur juga rame-rame. Karena konsep rumah Jawa itu sebenarnya tidak punya privasi pribadi, kamar pribadi. Seringkali orang tidur itu rame-rame begitu kumpul rame-rame. Tapi saya juga heran. Tidak punya kamar pribadi kok anaknya banyak-banyak itu loh. Di kala itu. Jadi ini bisa jadi tempat tidur,
rame-rame, bisa jadi tempat untuk jagongan, bisa jadi untuk kalau sekarang kita fungsikan sebagai panggung tausiah. Panggung tausiah. Jadi kira-kira ngaten. Terus ini ada lampu duduk, lampu Eropa begini ini. Ini juga lampu duduk, lampu Eropa. Cuma kelengkapan kekepnya tadi nggak kepasang. Sebenarnya ada, tapi nggak kepasang tadi karena jenengan datangnya juga mendadak. Kita nggak ada persiapan, nggak ada prepare, sehingga apa yang ada ini kita terangkan. Nah, termasuk buku-buku, saya juga koleksi buku-buku kuno. Ini buku-buku di bawah bendera revolusinya Pak Karno. Ada 4 jilidnya lengkap ini. Ada jilid 1, jilid 2. Terus saya juga punya buku-buku Pak Karno tentang masalah-masalah lukisan dan keramik. Itu sampai 6 jilid. Banyak sekali. Banyak sekali sampai 6 jilid. Nanti kapan-kapan kita bisa tunjukkan. Termasuk karya-karya monumental pelukis-pelukis di kala itu, pelukis istana lah. Ada Basuki Abdullah, ada Avandi, S. Sujoyono, ada Limang Fong, terus ada banyak sekali. Terus ada pematung-pematung yang luar biasa di dalam bukunya Bung Karno itu. Cuma koleksi lukisan terus saya nggak punya, yang punya bukunya saja. Karena mahal. Jadi Pak Cicep itu selain menyimpan barang-barang antik itu juga suka sejarah ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah kita harus tahu sejarah. Karena menurut Bung Karno yaitu jas merah. Jangan lupa kepada sejarah. Apalagi yang generasi muda begini ini zaman milenial ini nampaknya sudah mulai pudar itu kan? Ya, sudah mulai apa itu memahami sejarah itu ada distorsi. Dikiranya sekarang sejarah itu pahlawan itu sudah mulai bergeser toh. Kalau dulu pahlawan kemerdekaan, sekarang itu bergesernya kadang-kadang pahlawan itu Superman atau apa gitu, superhero itu loh. Nah, itu kalau penjenengan bisa memahami itu terima kasih. Jadi tetap pahlawan ya pahlawan yang harus kita hormati, jas merah menurut Bung Karno. Jadi selain buku-buku di bawah bendera revolusi, Bung Karno itu termasuk saya koleksinya lengkap. Dulu kalau nggak salah dulu ada jas yang modelnya Pak Karno itu yang kantongnya banyak itu, tetapi itu saya dapat dari Mbah Demang saya. Mbah Demang saya rupanya coklat, saya mengagumi itu, terus saya minta, terus saya simpan. Jadi model Pak Karno tahu? Tahu yang banyak kantongnya. Iya, banyak kantongnya itu. Nah, sekarang yang sering pakai itu kan Pak Prabowo. Pak Prabowo, tetapi nggak tahu Pak Karno itu memang begitu. Jadi pakaiannya aja dia bikin khas versi daripada Pak Karno. Nah, ini tikarnya ini. Nah, ya tikar ini bukan tikar dari plastik. Bukan plastik ya Pak ya? Bukan, ini tikar mendong. Tikar mendong yang dulu namanya dianam, Mas. Dianam. Jadi ini mendong ini ditanam, namanya ya mendong, terus ditanam, terus nanti dirajut gitu aja, nah istilah sekarang. Gitu ya, dianyam. Iya. Dulu orang-orang tua itu menganyam hobi tikar. Ya, itu dengan uro-uro, Mas. Dengan uro-uro, dengan pocong, dengan gambuh, megatro. Wah, itu asik ya. Sadu di kampung-kampung itu dulu masih terdengar begitu. Berarti orang bikin tikar begini sambil uro-uro, mbah-mbah, orang-orang tua gitu sambil uro-uro, luar biasa itu. Sadu sekarang apa ada orang uro-uro? Nggak ada itu Pak. Nggak ada. Justru saya mikir tuh kayak saya tuh pengen ngerasain tahun lalu deh, tahun-tahun kuno, tahun 70-an, 80-an, kayak asik gitu lah Pak. Iya. Nanti mengeksplor daripada apa yang ada di properti di rumah antik ini. Suatu saat nanti kita bisa cerita-cerita yang lain, nanti moga-moga keinginan jenengan itu mengetahui masa-masa lalu bisa terobati. Apresiasi penjenengan saya taruh jempol 2 kali. Karena orang milenial itu paling-paling jatuh kepada yang vintage masih senang, tapi yang barang-barang antik begini ini jarang. Tapi suatu saat saya yakin zaman akan berubah, jadi tetap barang antik menjadi pilihan utama juga. Ngaten, masalah mengobati hati itu menurut saya itu mengobati rasa-rasa rindu ke tahun-tahun lama itu ya Pak ya. Maksud saya itu
di sini tuh bener-bener gudangnya itu, tempatnya itu loh Pak ya. Misalnya kayak anak-anak muda yang taunya cuma nonton Avenger, bisa Endgame terutama yang bisa time travel ke masa lalu. Di sini juga bisa guys. Jadi sini tuh kayak sekali kalian datang ke sini itu, rasanya kalian tuh kayak kembali ke masa lalu. Zaman-zaman sebelum kemerdekaan mungkin bisa aja di sini ada ya. Kayak saya ngerasa tuh kayak sejuk, adem gitu loh, kayak enak gitu loh Pak di sini itu. Oh kayak gitu, iya. Memang ini terus terang rata-rata barang ini berumur 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Ya. Jadi kalau memang untuk mengobati rasa-rasa rindu ke masa lalu tadi, apa istilahnya tadi? Avenger film-film superhero. Ya, itu saya kurang kenal. Yang saya tahu itu ya barang-barang jadulan begini ini, tapi insya Allah ya. Itu iya. Dan ini kan baru satu panggung. Nanti kalau 10 panggung lebih kan sudah cukup bisa nanti di dalam mindset kita bisa mereview kejadian-kejadian dulu itu seperti apa. Seru ini kayaknya Pak. Iya, nampaknya begitu. Oke Pak Cucup, saya mau nanya gitu, kayak setiap shoot di Yuk Ngaji di Rumah Antik itu ya, posisi ini tuh berubah-ubah itu kenapa ya Pak Cucup? Atau karena emang harus dirubah atau karena gini Mas, ya itu yang pertama, yang utama itu sebenarnya perubahan ini itu karena estetika. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Mas, ini yang agak sebenarnya ya kita harapkan tapi agak repot. Kadang-kadang barang itu laku juga kita ganti properti. Jadi sini juga jual beli barang antik juga ya Pak ya? Insya Allah, insya Allah begitu. Jadi ini dua-duanya bisa kita jalankan. Apa salahnya? Wong itu juga jual beli kan juga barang halal. Tidak dipermasalahkan di agama, malah justru dianjurkan untuk selalu berusaha dengan kekuatan sendiri, dengan tangan sendiri. Kan ngaten, tidak usah jadi pegawai. Ngaten Mas Ali. Terima kasih ya Pak ya, setelah Bapak Cucup menerangkan tentang barang-barang antik itu, saya sedikit paham tentang barang antik itu ya Pak ya. Kayak Pak Cucup tadi kan bilang nih, kayak ada panggung-panggung yang lain. Mungkin kemudian hari saya bisa diajak lah buat mereview tempat-tempat yang lain itu Pak. Oh ngaten. Kalau belum bosan dengan senang hati kami untuk melihat panggung-panggung lain, mereview panggung-panggung lain, biar pengetahuan penjenengan ataupun para milenial semuanya juga bisa mengetahui bahwa barang-barang yang tua itu bisa mempunyai nilai seni yang tinggi. Suatu saat nanti nggak bosan toh? Bosan Pak, enggak. Oh, kalau enggak, seru kayak gitu. Kalau seru matur nuwun sekali atas apresiasi penjenengan. Insya Allah nanti kita sambung di panggung-panggung yang lain ya. Oke. Para YouTube ya semuanya yang sangat saya hormati. Demikianlah saya sudah ngobrol-ngobrol singkat dengan Mas Ali. Moga-moga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada Yuk Ngaji di Rumah Antik. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.